Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktifani dengan NIM 22251900084 dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Saya akan membahas dengan sebuah cerita agar pembahasannya lebih menarik dan dapat dipahami. Maka, simak dengan baik-baik ya. Di minggu pagi yang cerah, terdapat anak-anak dan remaja yang bermain dengan riang gembira di sebuah taman. Hari Minggu adalah hari yang mereka tunggu-tunggu karena mereka sangat menikmati hari tersebut. Selepas dari kegiatan-kegiatan di sekolah, bimbel, maupun ekstrakurikuler, terlihat dari raut wajah dan canda mereka di sana. Waktu menjelang sore, semua anak-anak dan remaja pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Nia mandi dan berganti pakaian, lalu menghampiri ibu. Setelah Nia membantu ibunya di dapur, Nia pergi ke kamar untuk merapikan buku, alat tulis, dan baju sekolah untuk keesokan harinya. Di sekolah, Nia dan teman-teman berbincang ria sebelum Ibu Gina memasuki kelas. Bel pun berbunyi, bertanda jam pelajaran akan dimulai. Beberapa menit kemudian, Ibu Gina memasuki kelas dan memulai pelajarannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu jika digambarkan dalam sebuah grafik yang membentuk garis lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri SPLDV dan hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Ciri-ciri SPLDV: 1. Menggunakan relasi tanda sama dengan. 2. Memiliki dua variabel. 3. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV: 1. Suku. 2. Variabel. 3. Koefisien. 4. Konstanta. 1. Suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Misal, 5x dikurang 8y ditambah 4, maka suku-sukunya yaitu 5, min 8, dan 4. 2. Variabel. Variabel merupakan perubahan atau penggantian suatu bilangan yang dilambangkan dengan huruf X dan Y. Misal, Santi memiliki 5 boneka beruang dan 3 boneka sapi. Jika ditulis dalam bentuk persamaan yaitu boneka beruang sama dengan X, boneka sapi sama dengan Y, persamaannya adalah 5X ditambah 3Y. 3. Koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah suatu variabel yang sejenis, atau bisa disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Misal, Santi memiliki 5 boneka beruang dan 3 boneka sapi. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu boneka beruang sama dengan X dan boneka sapi sama dengan Y. Persamaannya adalah 5X ditambah 3Y, di mana 5 dan 3 adalah koefisien. 5 merupakan koefisien X dan 3 merupakan koefisien Y. 4. Konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, jadi nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahannya. Misal, 7x ditambah 9y ditambah 4. Dari persamaan tersebut, konstantanya yaitu 4, karena 4 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Dalam SPLDV, ada 4 metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel.
1. Metode substitusi, 2. Metode eliminasi, 3. Metode gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi, 4. Metode grafik. 1. Metode substitusi. Contoh soal: tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurang 3Y sama dengan 27 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 24. Penyelesaian: X dikurang 3Y sama dengan 27 yang dimisalkan menjadi persamaan 1 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 35 yang dimisalkan menjadi persamaan 2. Ubahlah salah satu persamaan, misal X dikurang 3Y sama dengan 27, X sama dengan 3Y ditambah 27. Substitusikan nilai X sama dengan 3Y ditambah 27 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. 3X ditambah 6Y sama dengan 35. 3 dikali 3Y ditambah 27 ditambah 6Y sama dengan 24. 9Y ditambah 81 ditambah 6Y sama dengan 105. 15Y sama dengan 105. Maka Y sama dengan 7. Untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan pertama atau kedua. Misal, menggunakan persamaan pertama, X dikurang 3Y sama dengan 27. X dikurang 3 dikali 7 sama dengan 27. X sama dengan 48. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 48,7. 2. Metode eliminasi. Contoh soal: tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 5Y sama dengan 20 dan 4X ditambah 8Y sama dengan 20. Penyelesaian: X ditambah 5Y sama dengan 20 yang dimisalkan menjadi persamaan 1 dan 4X ditambah 8Y sama dengan 20 yang dimisalkan menjadi persamaan kedua. Menentukan variabel yang akan dieliminasikan. Misal, menghilangkan X terlebih dahulu agar ditemukannya nilai Y. 4X ditambah 8Y sama dengan 20 dibagi dengan 4, X ditambah 5Y sama dengan 20 yang dimisalkan menjadi persamaan 1 dan X ditambah 2Y sama dengan 5 yang dimisalkan menjadi persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. X ditambah 5Y sama dengan 20, X ditambah 2Y sama dengan 5 dikurang 3Y sama dengan 15, maka Y sama dengan 5. Selanjutnya, menentukan nilai X. X ditambah 5Y sama dengan 20 yang merupakan persamaan 1 dan 4X ditambah 8Y sama dengan 20 yang merupakan persamaan kedua. Untuk persamaan 1 dikalikan 8, maka diperoleh 8X ditambah 40Y sama dengan 160 yang dimisalkan menjadi persamaan 3, dan untuk persamaan kedua dikalikan dengan 5 yang diperoleh 20X ditambah 40Y sama dengan 100 yang dimisalkan menjadi persamaan keempat. Eliminasi persamaan 3 dan 4. 20X ditambah 40Y sama dengan 100. 8X ditambah 40Y sama dengan 160 dikurang 12X sama dengan min 60, maka X sama dengan min 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu min 5,5. 3. Metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Contoh soal: diketahui persamaan X ditambah 4Y sama dengan 12 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18 dengan menggunakan metode campuran. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Penyelesaian
X ditambah 4Y sama dengan 12 yang dimisahkan menjadi persamaan 1 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18 yang dimisahkan menjadi persamaan 2 menggunakan metode eliminasi. X ditambah 4Y sama dengan 12, 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Untuk persamaan 1 dikalikan dengan 3, diperoleh 3X ditambah 12Y sama dengan 36. Untuk persamaan 2 dikalikan dengan 1 dan diperoleh 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Lalu dikurang 6Y sama dengan 18, maka Y sama dengan 3. Menggunakan metode substitusi, X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian masuki Y yang sudah didapat. X ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12, X sama dengan 12 dikurang 6, maka X sama dengan 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 6,3. 4. Metode grafik. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Penyelesaian. X ditambah Y sama dengan 5 yang dimisahkan menjadi persamaan 1. X dikurang Y sama dengan 1 yang dimisahkan menjadi persamaan 2. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong untuk persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Menentukan titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5. X ditambah 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 5,0. Menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5. 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 0,5. Titik potong untuk persamaan 2 yaitu X dikurang Y sama dengan 1. Menentukan titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. X dikurang Y sama dengan 1. X dikurang 0 sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Maka titik potongnya yaitu 1,0. Menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. X dikurang Y sama dengan 1. 0 dikurang Y sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya yaitu 0,-1. Gambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan tersebut. Dilihat dari gambar grafik di atas, maka titik potong dari kedua grafik tersebut yaitu di titik 3,2. Maka hasil dari himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Bel pun berbunyi. Anak-anak mulai merapikan bukunya. Nia pulang bersama dengan Doni melewati toko burger. Sebelum berpisah, Doni bertanya kepada Nia. 5 hari yang lalu, aku dan ibu membeli 3 burger dan 2 Coca-Cola seharga Rp120.000. Lalu, setelah kita bermain kemarin, aku membeli 2 burger dan 1 Coca-Cola seharga Rp75.000. Berapa ya harga satuan burger dan 1 Coca-Cola? Coba kita menggunakan metode campuran untuk mengetahui harga satuan dari burger dan Coca-Cola. Kita misalkan burger sama dengan X, Coca-Cola sama dengan Y. 2X ditambah Y sama dengan 75.000 yang dimisahkan menjadi persamaan 1. 3X ditambah 2Y sama dengan 120.000 yang dimisahkan menjadi persamaan 2 menggunakan metode eliminasi. 2X ditambah Y sama dengan 75.000. 3X ditambah 2Y sama dengan 120.000. Untuk persamaan 1 dikalikan dengan 2, maka diperoleh 4X ditambah 2Y sama dengan 150.000. Untuk persamaan 2 dikalikan dengan 1, maka diperoleh 3X ditambah 2Y sama dengan 120.000. Dikurang, maka X sama dengan 30.000. Menggunakan metode substitusi.
2x ditambah y sama dengan 75.000. 2 dikali 30.000 ditambah y sama dengan 75.000. Y sama dengan 15.000. Maka untuk satu burger sama dengan 30.000. Untuk satu Coca-Cola sama dengan 15.000. Wah, pelajaran matematika itu sangat menarik ya. Materi pembelajarannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bener banget. Makin suka deh sama matematika. Ya udah, aku balik duluan ya. Bye. Ya, bye. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.